Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran PJOK hari ini? Ya, pastinya sudah siap ya. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.5, yaitu memahami kombinasi pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat untuk membentuk keterampilan dasar senam. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Dan tujuan yang kedua, yaitu mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat, menggantung, mengayun, meniti, dan mendarat. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu gerak dominan senam ketangkasan, di mana gerak ini terbagi menjadi beberapa bagian ya, yaitu kombinasi berlari dan melompat, 2. Kombinasi meloncat dan menggantung, yang ketiga kombinasi meloncat dan mengayun, yang keempat kombinasi berjalan dan meniti, dan yang kelima, kombinasi menekuk dan mendarat. Gimana anak-anak? Pembelajaran kita ada 5 ya, sudah siap? Ya, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama, yaitu berlari dan melompat. Untuk cara berlari dan melompat, bisa kita lihat gambar di bawah ya. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Saat melakukan gerakan melompat, gerakan dilakukan dengan awalan, melompat, dan mendarat. Awalan gerak melompat dapat dilakukan dengan berlari. Dilanjutkan dengan gerak bertumpu menggunakan satu kaki. Selanjutnya, tolakan tubuh ke atas dan diakhiri dengan gerakan mendarat dengan kedua kaki. Yang kedua, meloncat dan menggantung. Menggantung dilakukan dengan menempatkan bahu di bawah alat. Latihan menggantung meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah. Untuk berlatih menggantung, anak-anak perlu menyiapkan tongkat sepanjang 50 cm. Gerakan menggantung ini bisa anak-anakku lakukan di dahan pohon, di pintu, atau di tempat yang lain ya. Yang penting tempat menggantungnya itu kuat, dan ingat, ini perlu pengawasan dari orang tua apabila anak-anakku ingin mencoba gerakan ini. Nah, gerakan menggantung ini juga ada cara memegang ya. Yang pertama, cara pegang atas bisa dilihat di gambar ya, posisi tangan. Dan cara memegang bawah atau cara pegangan bawah bisa dilihat di gambar, perbedaan gerakan cara memegangnya ya.
Ya, kita masuk ke materi ketiga, meloncat dan mengayun. Di mana meloncat dan mengayun ini persis atau sama cara melakukannya dengan menggantung tadi ya, tapi ketika kita sudah melakukan menggantung, kita melakukan ayunan. Atau dengan cara berjalan dengan melangkahkan kaki menuju palang sejajar. Ya, ayunkan kedua tangan untuk meraih palang dan mata tertuju pada palang. Posisi kaki lurus saat bergantung. Ayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Mendaratlah menggunakan kaki dengan posisi ditekuk dan tangan diluruskan ke depan serta badan condong ke depan. Nah, itu cara meloncat dan menggantung ya, kombinasi meloncat dan menggantung. Ke materi keempat, pembelajaran keempat, yaitu berjalan dan meniti. Seperti yang kalian lihat di gambar, berjalan dan meniti dilakukan dengan pandangan mengarah ke depan. Satu kaki berada di depan dan satunya lagi di belakang. Rentangkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Berjalanlah lurus ke depan sampai ujung balok sambil menjaga keseimbangan. Setelah sampai di ujung balok, putar badan dan berjalan kembali ke posisi semula. Ya, itu tadi tentang kombinasi berjalan dan meniti. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu menekuk dan mendarat. Teknik ini dilakukan dengan cara tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Gerakan mendarat dilakukan seperti orang hendak duduk di kursi. Yang ketiga, bagian kaki yang pertama kali mendarat ialah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, serta lutut dan punggung dibungkukkan. Dan yang terakhir, usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Nah, itu tadi 5 keterangan tentang kombinasi dalam senam ketangkasan ya. Untuknya, adapun kegiatan yang akan kita lakukan, perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan yang kedua, meloncat dan menggantung. Yang ketiga yaitu meloncat dan mengayun. Dan yang keempat yaitu berjalan dan meniti. Gerakan yang terakhir yaitu menekuk dan mendarat.
Kita ulangi sekali lagi, menekuk dan mendarat. Ya, itulah tadi 5 video pembelajaran. Anak-anak nanti coba di rumah ya, tapi ingat, gerakan ini harus diawasi dengan orang tua, harus minta diawasi ya, karena gerakan-gerakan ini termasuk dalam gerakan yang ekstrim ya. Jadi anak-anakku apabila ingin melakukan gerakan itu harus ada pengawasan dari orang yang lebih tua atau orang tua, kakak dan sebagainya. Nah, untuk tugas hari ini, tugas itu Pak Guru ada 2 ya. Yang pertama, jelaskan apa saja gerak dominan yang terdapat pada senam ketangkasan. Dan yang kedua, lakukan latihan gerak dominan tersebut ya. Nah, untuk tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada saat masuk di kelas ya, masuk nanti di sekolah. Ya, baiklah, untuk sekian dulu untuk video pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada masukan dan saran, silahkan klik komen, like dan subscribe ya, atau share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.